Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Fuzi Rahmawati. Saya CGP Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 1.1, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 4 Surakarta yang bertempat di kota Surakarta, Jawa Tengah. Demonstrasi kontekstual yang akan saya lakukan yaitu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga sebagai seorang guru, kita dituntut untuk berpihak pada murid. Kemudian, seorang guru harus bisa menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Guru juga harus memahami bagaimana tujuan pengajaran, serta memahami karakter murid. Sehingga, murid akan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan, maupun mereka juga memiliki budi pekerti yang luhur. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutuwuri handayani. Yang secara keseluruhan, sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan sebuah contoh, panutan, maupun teladan kepada murid kita. Kemudian kita sebagai guru harus bisa memotivasi mereka, sehingga seorang murid itu bisa berinovasi, bisa berkreasi. Dan guru itu harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada peserta didiknya. Harapannya, pendidikan yang berpihak pada murid harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu berikan kemerdekaan dalam belajar, sehingga siswa itu bisa berkreasi, bisa mencetuskan inovasi yang baru. Kemudian kita sebagai guru harus menyesuaikan perkembangan zaman murid. Saat ini teknologi berkembang sangat pesat, sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa mengikuti zaman murid tersebut. Ini beberapa contoh kegiatan pembelajaran P5 dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 4 Surakarta. Setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkreasi, berinovasi, merangkai karyanya sendiri, kemudian mereka kembangkan sendiri sampai akhirnya bisa melakukan gelar karya. Kemudian, ekstrakurikuler di dalam sekolah juga sangat berperan penting untuk peserta didik karena mendorong kreativitas, inovasi dari anak-anak untuk bisa menciptakan hal-hal baru, mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakatnya mereka. Kemudian dalam hal pembelajaran, kita sebagai guru harus bisa berinovasi, memberikan pembelajaran yang bervariasi mulai dari model, metode, dan sebagainya. Ada kalanya kita sebagai guru mengarahkan mereka untuk membuat suatu produk secara individu. Ada kalanya mereka belajar untuk menjelaskan ke temannya. Ada kalanya mereka bekerja secara tim untuk menghasilkan produk tertentu. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang diinginkan, seperti yang tergambar pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita pasti memiliki sebuah tantangan. Tantangan itu bisa berasal dari murid ataupun dari guru. Ketika tantangan itu berasal dari murid, contohnya adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang telah disediakan oleh sekolah ataupun kurikulum. Saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Tantangan dari murid ini contohnya adalah ketika pembelajaran P5. P5 yang seharusnya menyenangkan tidak semua anak itu bisa menikmatinya. Ketika anak itu diberikan kebebasan untuk berkreasi, tidak semua anak itu bisa menikmatinya. Sehingga peran guru harus masuk di situ
Guru harus selalu mendampingi murid. Kemudian tantangan yang terjadi di guru yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami atau menghayati dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga dari tantangan-tantangan yang muncul, kita butuh sebuah solusi yang tepat agar tercipta pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya diantaranya adalah kita sebagai guru harus sering menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Jangan monoton ataupun jangan yang hanya satu arah. Model pembelajarannya ceramah, metodenya ceramah seperti itu ya. Karena apa? Murid akan semakin mudah bosan. Mereka sekarang di zamannya teknologi yang semuanya serba cepat. Kalau kita hanya memberikan materi secara ceramah, mereka akan mudah mengantuk. Mereka lebih tertarik menggunakan HP seperti itu. Kemudian guru harus selalu mengikuti berbagai pelatihan ataupun seminar ataupun workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan maupun pemahaman seorang guru dalam mencerdaskan anak bangsa, sehingga kita sebagai guru tidak ketinggalan informasi yang up to date seperti itu. Kemudian, guru itu tidak boleh bosan untuk memberikan sebuah teladan, untuk selalu memotivasi mereka dan mendorong mereka untuk maju. Contoh, guru itu harus senantiasa bisa mendampingi mereka dalam hal pengembangan skillnya. Skill di sini tidak hanya non-akademik, tapi bisa juga akademik. Contohnya adalah OSN, atau dia yang berkaitan dengan penelitian ilmiah, karya ilmiah. Nah, guru harus serta masuk ke dalam kehidupan si murid untuk mengembangkan skill mereka. Bagi anak-anak yang sudah secara mandiri, mereka sadar mereka ingin mengembangkan diri sendiri, mungkin kita sebagai guru akan lebih mudah. Tapi tantangan kita ketika ada anak yang dia sebenarnya punya potensi, tapi dia tidak mau tergerak untuk mengikuti sebuah perlombaan, kompetisi seperti itu. Sehingga mereka merasa ya cuma belajar seperti ini aja cukup, padahal mereka sebenarnya lebih dari itu, seperti itu. Nah, ini di sini fungsi guru untuk selalu bisa mendorong murid, memberikan motivasi yang sangat banyak sehingga murid itu terpancing, terpantik sehingga mereka mau untuk berkarya. Sehingga kita sebagai guru, jadilah guru yang selalu menginspirasi murid, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang selalu berpihak pada murid. Sehingga kita bisa menerapkan filosofi Ki Hajar dalam berbagai zaman, dalam berbagai masa. Semua filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu masih bisa dan sangat bisa kita terapkan untuk waktu sekarang ini. Apalagi dengan kita sekarang berada di kurikulum Merdeka, kita diberi contoh nyata bahwa berpihak terhadap murid itu sangat menyenangkan. Mereka bisa semakin berinovasi, kita bisa melihat perkembangan mereka yang luar biasa. Dibandingkan dulu ketika mereka hanya sebagai pendengar, berbeda dengan sekarang mereka bisa berkreasi, berinovasi, sehingga karya-karya mereka jauh lebih cepat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.